Ini adalah momen pada saat KPK menunjukkan Ira Puspa dan dua rekannya menggunakan rompi orange, dinyatakan sebagai tersangka dan juga sempat mendapat vonis ya. Kemudian hari ini update-nya Presiden memberikan rehabilitasi. Rehabilitasi diawali dari aspirasi masyarakat kepada DPR. DPR melalui Komisi Hukum melakukan kajian terhadap perkara yang menjerat Ira. Tak hanya Ira, Presiden juga memberikan rehabilitasi terhadap dua ex-pejabat ASDP lainnya. Bahwa sehubungan dinamika yang terjadi mengenai permasalahan di ASDP yang telah terjadi di periode bulan Juli 2024, berbagai pengaduan dan aspirasi disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Setelah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menerima berbagai aspirasi dari masyarakat, kelompok masyarakat, kami kemudian meminta kepada Komisi Hukum untuk melakukan kajian terhadap perkara yang mulai dilakukan penyelidikan sejak bulan Juli 2024. Hasil kajian hukum itu kemudian kami sampaikan kepada pihak pemerintah terhadap perkara nomor 68 Pitsus TPK 2025 PN Jakarta Pusat atas nama Ira Puspa Dewi, Muhammad Yusuf Hadi, Hari Muhammad Adi Caksono. Dari hasil komunikasi dengan pihak pemerintah, alhamdulillah pada hari ini Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap 3 nama tersebut. Untuk itu lebih jelasnya tentang proses kronologi yang terjadi di pemerintah, saya akan minta kepada Menteri Sekretaris Negara untuk menjelaskan. Dan ini surat sudah dikeluarkan dan ditandatangani oleh Presiden. Selama ini DPR menjalankan fungsinya sebagai tempat untuk masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi. Nah, selain DPR juga kami pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum juga menerima banyak aspirasi segala sesuatu yang berkenaan dengan kasus-kasus yang terjadi, dan itu ada jumlahnya banyak sekali yang dalam prosesnya kemudian dilakukan pengkajian-pengkajian, dilakukan telaah-telaah dari berbagai sisi, termasuk dari pakar-pakar hukum, yang kemudian atas surat usulan dari permohonan dari DPR yang kemudian ditindaklanjuti dalam 1 minggu ini oleh Menteri Hukum, surat kepada Bapak Presiden untuk memberikan saran kepada Bapak Presiden untuk menggunakan hak rehabilitasi, dan kemudian dibicarakan di dalam rapat terbatas, dan Bapak Presiden memberikan keputusan untuk menggunakan hak beliau di dalam kasus yang tadi sudah disebutkan. Kasus ini sebenarnya berjalan sudah cukup lama, menimpa kepada Dirut ASDP beserta dengan beberapa orang jajaran di ASDP atas nama Saudara Ira Puspa Dewi, Saudara Muhammad Yusuf Hadi, dan Saudara Hari Muhammad Adi Caksono. Berdasarkan permohonan dari Kementerian Hukum, Bapak Presiden memberikan persetujuan, dan alhamdulillah baru pada sore hari ini beliau membubuhkan tanda tangan, dan kami bertiga diminta untuk menyampaikan ke publik
untuk selanjutnya supaya kita proses sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya kira demikian yang dapat kami tambahkan dari apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Sumidasko. Sebelumnya mantan Direktur Utama PT SDP Indonesia Ferry Ira Puspadewi divonis 4 tahun 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor. Ira dan 2 terdakwa lainnya divonis dalam kasus korupsi proses kerjasama usaha dan akuisisi oleh PT ASDP tahun 2019-2022 lalu. Menurut jaksa, Ira dan 2 lainnya telah terbukti merugikan negara dalam transaksi akuisisi PT Jembatan Nusantara. Jadi merugikan negara dalam akuisisi PT Jembatan Nusantara sebesar 800 juta lebih dari nilai transaksi 1,2 triliun rupiah lebih. Ira dan kawan-kawannya didakwa menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya pemilik PT JN Jembatan Nusantara tadi, mengubah dari kerjasama usaha jadi akuisisi saham PT JN. Baik, untuk membahasnya pemirsa, kita mengenai rehabilitasi presiden ya terhadap ex-dirut ASDP. Berbincang dengan pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman Profesor Hipnu Nugroho, dan kita juga menanti bergabung dengan kuasa hukum Ira Puspadewi Susilo Ariwibowo. Prof Hipnu, sebelum kita bahas tentang kasusnya dulu, tapi sebelumnya itu rehabilitasi presiden. Saya ingat waktu abolisi Tom Lembong begitu. Ini mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu wawasan dasarnya. Sebenarnya apa yang membedakan dan ini efeknya seperti apa kepada Ira Puspadewi ini? Iya, suaranya. Ya, halo. Ya, silakan, Prof. Terima kasih banyak. Ya, rehabilitasi itu adalah hak prerogatif presiden. Presiden itu mempunyai hak untuk memberikan gerasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, dan itu. Ini perbedaannya kalau amnesti penghapusan penuntutan, dan itu. Maaf, amnesti penghapusan hukuman. Kalau abolisi penghapusan penuntutan. Kalau rehabilitasi adalah pengembalian kedudukan keadaan semula setelah putusan. Setelah putusan. Setelah putusan. Makanya di sini presiden juga pintar lihat putusannya seperti apa, kan itu loh. Pertimbangannya seperti apa. Jadi tidak menghapuskan putusan. Setelah putusan dinyatakan terputus, maka dengan melihat keadaan bahwa ini adalah bisnis dan bisnis itu dilindungi oleh business judgment rule, bahwa tidak ada bisnis melakukan kejahatan, yang ada kelalaian. Itulah saya kira presiden melihat perkembangan yang nanti dikhawatirkan oleh direksi-direksi perusahaan lain, melihat tidak ada kemajuan dan tidak berani terobosan-terobosan melakukan bisnis negara. Saya kira ini suatu langkah tepat untuk memberikan rehabilitasi kepada seseorang yang sudah diputus menjadi putusannya. Itu. Ini berpikir jangka depan. Jangka depan. Karena kalau proses ini dilanjutkan, takutnya direksi-direksi perusahaan menjadi bias nanti. Tidak berani melompat. Nah, ini yang saya kira menjadikan suatu patokan kenapa presiden dengan hak aktifnya sebagai kepala negara memberikan rehabilitasi bagi seorang direktur perusahaan. Saya ambil sederhananya, berarti hukumannya apakah tetap dijalankan, Prof? Enggak ya? Oh, enggak, sudah enggak. Bahkan bisa ditempatkan pada keadaan seperti semula. Tapi hukumannya tetap. Sudah, tapi tidak usah dijalani. Tapi dikembalikan lagi. Nah, ini yang membedakan antara abolisi, antara amnesti, antara rehabilitasi. Dan itu yang membedakan. Kalau amnesti kan penghapusan penuntut. Ini juga dihapuskan, direhabilitasi dengan adanya suatu sifat kedudukan seperti semula. Berarti pidana tidak perlu dilakukan karena putusannya sudah dihasilkan dan rehabilitasinya dilakukan setelah putusan itu, begitu ya, Prof ya? Ya, itu hak prerogatif presiden. Prof,
Kalau misalnya sebelum putusan memang apa kerugiannya Prof? Kalau Presiden memberikan hak prerogatifnya itu sebelum vonis atau sebelum putusan Prof? Sebelum vonis, Ya. itu namanya abolisi. Abolisi. Kenapa tidak diambil itu? Penghapusan penuntutan, ya. Ya, saya kira mungkin Presiden melihat perkembangan ya. Perkembangan setelah hasil putusannya kan ada ada satu dissenting opinion. Satu hakim menyatakan ini risiko bisnis, yang dua menyatakan ini terbukti. Nah, dua pertimbangan itu yang menjadikan Presiden, wah ini bisnis, jangan-jangan besok perusahaan bisnis saya para direktur takut. Nah, ini saya kira suatu langkah tepat sehingga ke depan seandainya memang ada hal-hal yang positif terkaitan risiko bisnis, sepanjang itu tidak sengaja, karena ini kelalaian Mas. Dalam bisnis itu kelalaian. Tadi saya katakan, teorinya business judgment, pertama ada kelalaian yang merugikan keuangan negara. Nah, pertanyaannya kerugian negara ini kan ada perdebatan. Berapa yang benar dan itu. Kedua, tidak ada benturan kepentingan, aman. Sudah mengatasi mitigasi risiko, aman. Sudah menghati-hati, aman ya. Kalau sudah seperti apa? Yang jadi masalah kan kerugian negaranya ini. Ada suatu perbedaan antara KPK dan perhitungan yang dilakukan oleh penasihat hukum Bu Ira. Dapat saya nangkep nih. Berarti Presiden mungkin ingin melihat apakah benar kasus ini merugikan negara dan menguntungkan dia, tapi ketika sudah keluar vonisnya, Presiden bisa memastikan bahwa ini adalah sebuah risiko dalam bisnis to bisnis yang biasa terjadi, tapi malah disalahkan kepada Ira, begitu ya, Prof ya? Ya, begitu melihatnya seperti itu. Karena ada dua pendapat yang berbeda. Ya. Prof, bicara soal kerugian, Prof, ada yang disampaikan oleh KPK. Ex-Direktur SDP Ira Puspadewi terbukti melanggar hukum di kasus akuisisi 1,25 triliun rupiah. Salah satunya adalah tentang pembelian kapal-kapal PT Jembatan Nusantara yang tahun pembuatannya ada yang tahun 1960. Menegaskan putusan ini merugikan hingga 1,25 triliun. Gimana dengan hal itu, Prof? Ya, disitulah audit forensik sangat menentukan. Audit forensik yang menentukan adalah perhitungan keuangan negara. Mana yang dipakai? Keuangan negara BPK, BPKP, pada itu sudah jelas semua. Kan itu Mas. Nah, perhitungan keuangan negara itu ada dua dimensi. Nasihat hukum dan penuntut umum. Nah ini katanya kayaknya nggak ketemu. Kan itu loh. Yang satu mengatakan untung, yang satu mengatakan rugi. Nah, itu orang-orang audit Mas, yang bisa menjelaskan tentang bisnis to bisnis tadi. Mana yang betul, untung atau rugi? Disitulah saya kira Presiden ketika melihat suatu keadaan yang abu-abu kan itu loh. Maka dari keraguan-raguan ini diambil yang menguntungkan bagi seseorang sehingga memberikan rehabilitasi. Itu adalah ilmu hukum namanya in dubio pro reo, antara suatu kerugian. Mana yang lebih berat? Oh, diambil yang menguntungkan. Ya sudah, berikan rehabilitasi. Toh ini merupakan pembelajaran bagi direksi-direksi lain untuk menjalankan suatu perusahaannya. Prof, berarti apakah mensrea itu sulit untuk ditelusuri apabila ada hal-hal yang seperti sekarang ini? Jadinya abu-abu dan bias, Prof? Ya, dalam bisnis tidak ada kesengajaan, tapi kelalaian. Kelalaian untuk melakukan suatu kegiatan untuk operasional bisnis dalam antisipasi risikonya. Itu yang terjadi. Apakah standar SOP sudah dilaksanakan sedemikian rupa? Apakah suatu mekanisme, kan banyak faktor namanya bisnis. Faktor lingkungan, faktor cuaca, kemudian faktor bahan yang belum siap untuk dilakukan operasi. Misalkan di sini kan ditemukan kapal-kapal yang konon kapal-kapal sudah tidak layak, sudah dan sebagainya. Nah, ini yang jadi problem. Itu sebenarnya audit forensik yang berwenang. Jadi dukungan ilmu forensik itu sangat menentukan untuk menentukan jumlah kerugian tadi. Kalau bisnisnya oke lah, itu sudah perdebatannya bisa ketahui. Tapi kalau hitungan, ini kan geser antara kehitungan rugi dan tidak. Mana yang betul? Iya. Apakah memang beberapa tindakan pengusutan penyelidikan kasus korupsi ini runutan dari penyelidik ini sendiri harus benar-benar detail, akan tetapi ada celah yang membuat ini menjadi bias tadi apakah potensinya besar tuh Prof, antara
tidak hanya rugi dan tidak rugi, tapi apakah punya niat jahat atau tidak punya niat jahat? Apakah kita instrumen hukum dan juga penyelidikan kita lemah di situ, Prof? Ya sebetulnya tidak lemah ya. Karena ini lain dengan pejabat publik menjalankan fungsi-fungsi negara. Tapi ini adalah seorang direktur menjalankan fungsi perusahaan. Perusahaan itu niatnya adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Sehingga namanya mencari keuntungan kan banyak variabel yang dimungkinkan rugi. Lah, pertanyaannya apakah perusahaan itu untung terus? Kan tidak begitu, Mas. Mungkin juga rugi. Nah, sepanjang kerugian itu bisa ditafsirkan, sepanjang kerugian itu ada sebagai alasan-alasan menjadikan pembenar, ya saya kira itu masuk kerugian, bukan kerugian. Makanya tadi yang disampaikan waktu Bu Karen, itu kan akhirnya kan di Mahkamah Agung onslah. Terbukti ada kerugian, tapi masuk tindak pidana korupsi. Jadi kerugian perusahaan, bukan masuk kerugian negara korupsi. Ini yang menjadikan suatu pertimbangan harus hati-hatinya kerugiannya di mana. Ini untuk penegak hukum saya kira juga harus ekstra hati-hati untuk ketika melakukan suatu perusahaan-perusahaan yang memang mengejar keuntungan, tapi rugi. Kan itu lah. Kan nggak mungkin perusahaan kok untung terus kan. Nah, ini yang jadi problem di sana. Makanya aspek lalainya di mana, aspek mitigasinya di mana. Kalau itu sudah dilakukan, ya tampaknya pemerintah mengambil opsi, wah ini kerugian bisnis. Prof Ibnu, satu lagi Prof, ketika Presiden menggunakan hak prerogatifnya begitu, baik entah abolisi atau rehabilitasi gitu. Ini apakah menjadi sebuah simbol bahwa yang kamu usut itu salah? Akhirnya Presiden membantahnya. Akhirnya kinerja yang sebelumnya, apakah itu berarti keliru? Apakah begitu kesannya, Prof? Ya enggak. Artinya ini apa yang dilakukan KPK saya kira juga betul kan itu. Tapi kan ini kan akhirnya timbul persidangan perdebatan. Memang abolisi amnesti pertimbangan politik, Mas. Jadi mudah-mudahan dengan pertimbangan politik ini tidak melemahkan penegak hukum untuk melakukan proses-proses pengungkapan suatu perkara. Sebab kalau dikit-dikit direhabilitasi, dikit-dikit abolisi, ya saya kira nanti agak kesulitan penegak hukum untuk melaksanakan kegiatannya. Itu menarik ya, Prof ya. Ini dalam perjalanan kemana kalau boleh tahu, Prof? Ke Puerto Rico. Oh, baik. Purwokerto. Purwokerto. Baik, nanti kapan-kapan mungkin kita bisa ngobrol, ngopi-ngopi tentang persoalan hukum Indonesia nih, Prof, di Purwokerto tadi. Terima kasih ya, Prof ya. Tadi sayang kita belum bisa terhubung dengan Susilo Ariwibowo ya, Prof, pengacara ex di Rut ASDP. Terima kasih, Prof.